Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagastri Arfiansyah, NPM 11190026. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian tertutup dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Langsung saja saya akan jelaskan perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian penting dalam hambatan vertikal. Maka perjanjian tertutup memiliki dua kategori, yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya intrabrand dan hambatan untuk persaingan yang sifatnya interbrand. Persaingan intrabrand adalah persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat intrabrand terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh produsen. Sedangkan persaingan interbrand adalah persaingan antara manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama. Hambatan interbrand terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya. Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang mungkin akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan strategi yang termasuk dalam kategori perjanjian tertutup karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat. Perjanjian tertutup merupakan salah satu bentuk teknis dari hambatan vertikal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa pasal yang mengatur strategi hambatan vertikal semacam ini. Dan khusus untuk perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15. Khusus pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, beberapa tindakan yang dilarang meliputi: yang pertama, perjanjian distribusi eksklusif; yang kedua, perjanjian penjualan atau pembelian barang dan atau jasa tertentu yang bersifat mengikat; yang ketiga, perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan thing arrangement; yang keempat, perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang diikatkan dengan pelarangan untuk membeli barang atau jasa dari pesaing. Dalam hukum persaingan, pendekatan sebagai diatur dalam pasal 15 ini harus menggunakan interpretasi yang fleksibel dan tidak kaku sebagai dimaksud oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 5 K/PPU/2007 tertanggal 4 April untuk membuktikannya bahwa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup yang melanggar undang-undang dapat sehingga dikenai sanksi. Dalam konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor. Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang yang besar yang dimilikinya dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat dan selanjutnya mengganggu iklim usaha. Sebagai akibat, pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat mengalami kesulitan mengakses pasar. Hal ini menjadikan perjanjian tertutup potensial melanggar ketentuan pasal 25 ayat 1A dan pasal 25 ayat 1C. Karena persaingan yang sehat terganggu, maka produsen yang melaksanakan perjanjian tertutup kemungkinan besar akan berperilaku oligopolis atau bahkan monopolis, yaitu mengenakan harga yang lebih tinggi dan harga persaingan guna memaksimalkan keuntungan. Akibat konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi daripada level persaingan, sehingga
Seringkali strategi ini sangat efektif bagi pelaku usaha untuk melakukan pengaturan harga maupun non-harga dalam mendistribusikan produk, tanpa mengurangi kemungkinan terjadi kerugian besar yang ditanggung konsumen pada level distribusi dan kemungkinan terjadi hambatan besar bagi pengusaha baru untuk masuk pasar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tertutup kemungkinan juga memiliki akibat positif. Maka dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 tentang perjanjian tertutup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut maupun tidak, diperlukan penafsiran yang tidak kaku atau ketentuan pasal 15 tersebut. Untuk membantu KPPU dalam menafsirkan ketentuan pasal 15 tersebut secara tidak kaku, diperlukan pedoman pelaksanaan pasal 15. Dan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara ketentuan pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait, pedoman ini juga penting untuk tujuan pembuktian terjadinya pelanggaran pasal 15. Pelaksanaan strategi perjanjian tertutup dalam melanggar ketentuan dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bila mana secara ini dibuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut memenuhi kriteria sebagai perjanjian tertutup yang dilarang. Demikian penjelasan mengenai perjanjian tertutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.